Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai YouTube ya, khususnya di channel Bima Jakarta ini ya. Jadi kenapa sih di Bima Jakarta ini bisa dibilang progres channelnya itu agak lambat ya. Jadi teman-teman gini ya ceritanya. Kalau kita perhatikan ya teman-teman, di Bima Jakarta ini awalnya adalah channel mengenai radio komunikasi atau Rakom, dan itu hampir 600-an sampai 700-an ya kalau nggak salah. Itu adalah subscribernya teman-teman dari dunia Rakom. Terus karena memang ada suatu hal ya, akhirnya saya coba simulasi atau ganti pembahasan yang tadinya Rakom, saya pembahasannya ke ini ya, ke dunia. Bapak-bapak ini jalan kenapa nih? Nah, saat saya ubah ke gadget, ternyata lumayan yang nonton ya. Ada jadi beberapa video banyak juga yang nonton, ada juga yang sedikit ya. Jadi ada spesifikasi sendiri ya kalau saya lihat yang nonton di channel-channel Bima Jakarta ini khususnya untuk gadget. Dan lebih banyak yang nggak nonton sih ya. Jadi ya akhirnya saya coba ganti lagi atau saya simulasi lagi nih. Saya trial menggunakan video-video lainnya seperti video rumah tangga ya, alat-alat rumah tangga, sama sekali tuh nggak ada yang nonton juga. Terus saya ganti ke video-video mengenai autocar ya, atau otomotif, yaitu mengenai aksesoris yang misalnya kayak minyak wangi seperti ini ya. Terus mungkin audio atau perawatan-perawatan sifat-sifatnya tuh ringan gitu ya, yang bisa kita kerjakan sendiri. Ya alhamdulillah sih ada yang bagus ya, seperti kayak pembahasan kaca film gitu ya. Itu lumayan banyak yang nonton, sama ini ya, pewangi itu banyak yang nonton. Tetapi ternyata untuk video-video lainnya itu nggak terlalu banyak juga yang nonton ya. Jadi memang tergantung banget sih gitu ya, tergantung banget dari kontennya itu sendiri, apakah menarik atau tidak gitu. Jadi saya bisa melihat analisanya melalui YouTube Studio. Oh ternyata banyak yang nonton di konten-konten ini gitu ya. Sebenarnya saya sendiri sih nggak terlalu memusingkan ya, mau banyak yang nonton atau sama sekali nggak ada yang nonton, buat saya nggak ada masalah. Jadi pembuatan video-video saya ini lebih sifatnya sharing gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nonton memang jadi lucu juga sih ya. Jadi kayaknya sia-sia gitu. Tapi ya udah, karena memang saya udah ikhlas ya bikin video memang buat sharing. Ada yang nonton maupun tidak ada yang nonton, buat saya tidak masalah. Tetapi buat ilmunya, buat pembelajaran ya, kita nggak ada masalah untuk mengetahui kenapa sih video-video saya atau video di Bima Jakarta ini kurang banyak peminatnya. Nah, dari beberapa konten seperti Rakom, HT, gadget seperti kamera, terus aksesoris kamera, terus di mobil mengenai kaca film, mengenai pewangi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini melalui YouTube Studio yang nonton kurang dari 100 rata-rata ya. Sampai 100 ya alhamdulillah sih gitu. Tapi rata-rata di bawah 100. Bahkan cuma ada yang 5, 4, 8 gitu ya, di bawah 20. By the way nggak ada masalah sih buat saya gitu ya. Entah nanti berguna atau sama sekali tidak juga tidak masalah gitu. Saya sudah ikhlas aja sih ya pembuatan video-video ini. Nah, kita kembali lagi nih mengenai analisa YouTube untuk konten-konten kenapa sih nggak ditonton ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi setelah saya amatin gitu ya selama hampir 8 bulan lamanya ya. Jadi setelah saya beralih dari dunia Rakom ke channel-channel atau pembahasan konten gadget, otomotif dan bangunan, ini saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya channel-channel itu tidak harus atau tidak boleh, mungkin tidak boleh ya,
itu bermacam-macam konten ya. Jadi harus ada fokus, misalnya mengenai dunia Rakom dan HT misalnya gitu. Jadi kita Rakom HT atau Rakom antena, Rakom analyzer ya, itu lebih bagus. Terus kalau mengenai gadget juga kita harus fokus di gadget. Terus gadget mana nih yang kira-kira menarik? Nah itu yang akan kita teruskan. Misalnya mengenai kamera ya, ternyata dari konten kita yang paling menarik tuh mengenai kamera. Kita usahakan kita terus-terusan membahas mengenai kamera tersebut. Kalau bisa kupas tuntas mengenai kamera yang ternyata banyak yang nonton. Tapi kalau misalnya yang nonton sedikit, ya sebaiknya teman-teman ganti pembahasannya. Contoh yang di saya itu seperti ini ya, aksesoris di kamera. Itu kalau saya lihat yang nonton sedikit ya. Jadi sebenarnya sih saya nggak mau lagi ya membuat videonya, tetapi karena memang saya basicnya adalah untuk sharing-sharing aja ya, nggak apa-apa gitu, saya buat aja, entah ada mau nonton atau tidak, yang pasti ini buat dokumentasi juga nih gitu. Jadi ya jadi buat teman-teman yang memang ingin channelnya berkembang ya, terutama untuk teman-teman yang memang baru membuat channel di YouTube, usahakan channelnya itu yang fokus, jadinya penonton juga akan seneng ya. Nah berbeda dengan memang channel saya ini yang Bima Jakarta, saya memang sengaja membuat bermacam-macam konten ya di sini. Bahkan nanti saya juga mau menambahkan konten tentang pembangunan rumah atau aksesoris rumah seperti granit, ini udah saya masukkan beberapa. Terus lantai, dinding, cat dan segala macam. Saya pengen tahu aja sih sebenarnya berapa banyak sih yang nonton dari konten campuran gitu ya. Berbeda dengan artis-artis ya. Kalau artis itu kan fokusnya memang di diri artis ya. Jadi mereka mau aktivitas apa, yang ditonton sebenarnya artisnya. Berbeda dengan kita yang bukan artis. Jadi yang ditonton adalah kontennya. Konten yang memang lebih fokus yang kita bahas gitu ya. Nah terus ada tips kedua, ini saya juga monitor juga ya. Jadi kalau kita ingin mempublish video gitu ya, dilihat aja di YouTube Studio, itu ada jam-jam di mana banyak yang nonton gitu. Kalau kita mempublish di saat jarang yang nonton, itu si YouTube tidak banyak merekomendasikan gitu ya. Jam-jam di saya nih ya, contoh itu di paling banyak itu di antara jam 18 atau jam 6 sore sampai jam 22 gitu ya. Nah dari jam-jam tersebut banyak banget tuh yang nonton. Jadi pas saat jam tersebut kita publish aja. Jadi mulai jam 5 sore lah kita publish. Nanti YouTube akan mempromosikan tuh ke beberapa subscriber. Kalau subscriber banyak yang nonton, biasanya akan dipromot lagi nih sama YouTube ke beberapa pengguna lainnya gitu ya. Jadi sistem kerja algoritma YouTube seperti itu ya teman-teman ya. Ditambah dengan ini ya, YouTube Short gitu ya. Kalau teman-teman punya video asli yang bagus, itu YouTube Short itu juga sangat bagus ya buat nambahin subscriber. Saya ngelihat beberapa subscriber saya ternyata dari YouTube Short gitu. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya, pembahasan mengenai kenapa sih penonton sepi. Ya salah satunya tipsnya tadi ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna. Nanti saya kalau ada update-updatean mengenai tips di YouTube akan saya sharing di sini ya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.